Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, saya Dede Solihudin, guru IPA di SMPN 29 Kaur. Salah satu misi dari visi SMPN 29 Kaur adalah menyelenggarakan pembelajaran aktif yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Sebagai gambaran, kontur tanah wilayah daerah SMPN 29 Kaur dan sekitarnya cukup memprihatinkan karena terletak di perbukitan yang sangat terjal. Oleh karena itu sangat rentan sekali terjadi suatu bencana, khususnya seperti gempa dan tanah longsor. Peralatan TIK, bantuan dari pemerintah pun belum dimanfaatkan dengan baik dalam proses pembelajaran. Perkembangan teknologi belum mampu diimbangi dengan kedewasaan para peserta didik untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang perlu dihindari. Terbukti dari kebiasaan peserta didik lebih asik bermain game daripada mengakses hal positif. Berdasarkan hasil observasi sebelum dilakukan proses pembelajaran, mayoritas peserta didik belum memahami dan tidak menyukai pembelajaran IPA, khususnya terkait dengan mitigasi bencana. Dan ternyata setiap peserta didik memiliki gaya belajar, kecepatan belajar, dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Setidaknya ada 4 tantangan yang saya hadapi ketika memutuskan untuk melakukan kegiatan ini. Peserta didik sendiri belum mampu untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Guru memerlukan sebuah terobosan terkait pendekatan, model, atau media pembelajaran yang mengakomodir perkembangan peserta didik. Di sekolah, peralatan TIK belum dioptimalkan dengan baik. Orang tua ingin karakter peserta didik membaik dan mampu bijak dalam memanfaatkan teknologi. Aksi yang dilakukan yaitu pertama, merangsang kreativitas dan kemandirian peserta didik. Pembelajaran diawali dengan mempersiapkan fokus belajar peserta didik melalui kegiatan ice breaking, menjelaskan tujuan pembelajaran, memotivasi peserta didik, dan memberikan sebuah masalah sebagai pemantik dengan menayangkan sebuah video bencana alam. Kemudian guru memberikan pertanyaan yang membuat peserta didik berpikir kritis terkait dengan materi yang akan dipelajari. Seperti problematika yang sedang viral, yaitu bagaimana jika kita berada di sekolah kemudian terjadi bencana megatrust. Untuk meningkatkan kesadaran akan berbagai jenis bencana alam, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok secara heterogen. Dalam semangat inovasi, setiap kelompok dilengkapi dengan perangkat gawai untuk mengakses berbagai sumber informasi, termasuk guru mengarahkan peserta didik untuk memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dalam sumber lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik terkait konten belajar. Bisa diakses di mana saja dan banyak akses yang bisa dipilih oleh peserta didik. Nah, inilah diferensiasi konten yang guru bangun. Peserta didik dengan berbagai minat dan bakat saling berkolaborasi bersama dalam kelompok pembelajaran mereka, mengeksplorasi berbagai jenis sumber dan media yang ada berdasarkan kreativitas mereka. Dibekali dengan semangat ingin tahu yang tinggi, peserta didik menyelidiki berbagai data dan masalah terkait bencana alam, menggunakan AI dan sumber lainnya baik secara mandiri atau di dalam kelompoknya itu sendiri. Disinilah proses pembelajaran diferensiasi proses ditekankan. Melalui diskusi yang mendalam, mereka tidak hanya meningkatkan kemampuan komunikasi, tetapi juga menemukan solusi yang lebih inovatif. Pembelajaran menjadi lebih bermakna saat peserta didik dapat bekerja sama sesuai gaya belajar dan potensi masing-masing dalam kelompok yang dibentuk secara heterogen. Contohnya, siswa visual merancang presentasi yang menarik, kemudian siswa verbal menyusun naskah yang kuat, dan siswa kinestetik menciptakan model yang nyata dalam kelompoknya. Mereka saling bekerja sama satu sama lain. Mereka diberikan keleluasaan untuk saling mengisi dan memotivasi satu sama lain. Setiap kelompok tampil di dalam
kelas untuk berbagi hasil penelitian mereka dengan ciri khas kelompok masing-masing. Disinilah ada proses diferensiasi produk yang dibangun. Dengan semangat saling belajar, peserta didik dan guru bersama-sama menganalisis setiap presentasi kelompok yang tampil. Mereka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap data yang ditampilkan, menciptakan ruang yang aman untuk saling memberi masukan dan umpan balik. Mereka menganalisis setiap presentasi secara mendalam, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, dan merayakan keberhasilan yang telah dicapai. Secara umum, respon dari peserta didik sangatlah positif. Mereka merasa memiliki pemahaman yang mendalam tentang mitigasi bencana dan juga memiliki keterampilan abad 21 yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan dan peka terhadap pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Bagi sekolah, peralatan TIK bisa dioptimalkan dengan baik. Bagi guru, baik di sekolah sendiri maupun di sekolah lainnya yang sudah saya imbaskan, mereka melihat potensi besar terhadap pengoptimalan TIK dan AI dalam memfasilitasi pembelajaran yang lebih personal maupun kelompok dan berpusat tentunya pada peserta didik. Pembelajaran efektif tidak hanya terjadi di dalam kelas. Untuk itu saya secara rutin melakukan kunjungan rumah untuk berdiskusi dengan orang tua peserta didik tentang cara optimalkan memanfaatkan teknologi dalam proses belajar di rumah. Melalui kolaborasi yang erat dengan orang tua, kita dapat bersama-sama membimbing anak-anak agar menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bijaksana. Dengan mengoptimalkan penggunaan TIK dan AI dalam pembelajaran terdiferensiasi, kita telah membuka jalan bagi terciptanya generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan, termasuk tantangan bencana alam. Kolaborasi antara guru, peserta didik, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan keberhasilan tumbuh kembang peserta didik. Selain itu, mereka menjadi lebih mandiri dalam mencari informasi dan mengembangkan ide-ide kreatif, dan pengalaman belajar tentunya sangat bermanfaat bagi masa depan mereka. Terima kasih, itulah praktek baik yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza, dengan pembelajaran hari ini, kreativitas saya menjadi lebih terpacu. Saya Rista Raudadina, guru IPA, berterima kasih kepada Pak Dede karena pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi banyak pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratina Effendi, pamong belajar di PKBM Woyo Pelita Karya. Terima kasih Kang Dede, praktik baiknya sangat menginspirasi dan benar bahwa TIK dan teknologi AI sangat membantu proses belajar dan meningkatkan kreativitas warga belajar kami. Teruslah berkreasi, berbagi, dan berinovasi.